Mari kita menunggu yang lain. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, aku akan membuka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini adalah nggak kerasa sih udah sharing session part terakhir, yaitu part 7, dimana minggu lalu kita sudah mengadakan 3 kali. Nah, minggu ini kita 4 kali, dan hari ini adalah malam terakhir perjalanan rangkaian sharing session part 7 ini bersama Taruna Muda dari Poltekpel Surabaya dengan nama Dema Pertama. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin berjuang di Poltekpel Surabaya. Kebetulan ini narasumber kita hari ini dari Poltekpel Surabaya. Siapa nih yang ingin join atau fight di Poltekpel Surabaya? Simak baik-baik ya kesempatan malam ini. Sambil kita menunggu narasumber kita, aku akan menyapa teman-teman semuanya. Hai guys, Saiful Imam, Robert, Siti Ayu, Dede, Aziza Wulandari. Hai guys, salam kenal ya semuanya. Salam kenal semuanya. Siap hadir Kak Ai, siap. Salam dari Palembang Kak, oke. Salam balik. Karena bukan ternyata. Sambil menunggu yang lain ya. Kalian pendaftarannya udah sampai mana nih? Salam dari Poltekpel Surabaya. Oh ya, temennya Dema ya. Hai Bagas, salam kenal semuanya. Sambil nunggu narasumber kita ya. Hai Ivana Vika, salam kenal. Selamat datang di Indomaret. Besok udah hari Senin. Nggak kerasa ya guys, besok udah kerja. Apakah dia belum datang guys? Hai Sinurat Ilham Zakaria, selamat malam. Kak izin bertanya dong Kak. Iya siap, tanya apa guys? Hai Lala Gina, udah sampai mana nih pendaftarannya guys? Faril Del Piero Arnadita, salam kenal guys. Kalian juga harus siap-siap kan, bulan depan juga akan ada penerimaan CPNS. Oh ya, ini udah datang nih narasumber kita. Untuk pengisian data itu sesuaikan dengan kakak terbaru kalian ya. Jadi kakak terbaru kalian yang dipakai itu yang mana? Ya itu yang dimasukkan, karena dia sudah datang makanya kita undang narasumber kita. Pengumuman hasil verifikasi ditunggu aja ya guys, oke? Ditunggu aja yang pasti setelah penutupan pendaftaran, oke guys?
sembari menunggu kalian lebih baik berdoa, belajar. Hai Dema, salam kenal. Dengar nggak suaraku? Siap, denger Kak. Oh Baru iya, terdengar. lagi, Siap. lagi di mana nih? Di rumah ya? Siap di rumah Kak. Asli mana sih kalau boleh tahu? Mohon izin Kak, suaranya putus-putus Kak. Oh, masih putus-putus kah? Tas, tas, tas. Siap sudah Kak. Bentar ya. Siap. Siap. Asli mana nih kamu, Dema? Siap, asli Lampung Kak. Oh, Lampung ya. Lagi di Lampung Siap. ya berarti ini ya. Siap Kak. Oh ya, berarti masih belum on kampus ya. Siap, untuk waktu itu kami sudah on kampus Kak, tapi cuma jalan beberapa minggu. Dan Oh, selebihnya terus masih PJJ sampai saat ini. oh ya udah. Berhubung ini udah jam setengah 9 dan udah larut malam juga guys. Ini kita mulai aja ya. Jadi Siap Kak. guys, hari ini malam ini kita lagi bersama narasumber kita dari Taruna Muda Poltekpol Surabaya, Dema Pratama. Silakan Taruna Muda Dema Pratama memperkenalkan diri kamu. Siap. Mohon izin Kak. Mohon izin untuk senior yang sedang menyaksikan. Mohon izin semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Dema Pratama, NIT 0820 008 106. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, Instansi Politeknik Pelayaran Surabaya. Siap Kak. Hmm. Dari Poltekpol Surabaya angkatan tahun kemarin ya berarti ya. Siap Kak. Jadi guys, aku mau cerita dikit nih. Jadi asal mula kita atau aku bertemu dengan Taruna Muda Dema ini karena dari tahun kemarin itu kan sepertinya tuh kita juga sering kontak juga kan. Akhirnya ya udah aku berinisiatif gimana nih mau nggak aku ajakin sharing session. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang terrealisasi dan kita akhirnya dapat merealisasikannya malam ini. Nah, untuk Taruna Muda Dema Pratama sendiri, jelasin dong, aku pengen tahu nih motivasi kamu untuk menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kemenhub khususnya di Poltekpol Surabaya apa? Siap. Mohon izin Kak. Eh, Motivasi saya pertama itu adalah orang tua Kak. Jadi kedua orang tua saya ini, mohon izin bercerita Kak. Kedua orang tua saya ini seorang wira swasta Kak. Jadi tidak ada yang ASN ataupun pengabdi negara Kak. Jadi dari lubuk hati saya ini pengen bisa lebih dari orang tua saya Kak. Jadi saya daftar di kedinasan Kemenhub. Singkat cerita Kak, waktu itu saya masih di Toyota. Jadi waktu di Toyota itu saya searching tentang sekolah kedinasan dari Kementerian Perhubungan ini, searching dan akhirnya pada saat itu saya berminat di STTD Kak. Jalur pola pembibitan Kemenhub dari pusat. Nah, waktu itu saya sempat izin ke atasan untuk tes SKD segala macam waktu pada di Toyota. Akhirnya pada di Toyota itu diizinkan oleh atasan. Saya tes dan mungkin belum rezeki saya di SCTD, jadi waktu di SKD itu di perankingan pusat saya kalah Kak. Nah, untuk pada saat itu saya nggak putus asa. Akhirnya ada pembukaan jalur reguler. Dari pembukaan jalur reguler itu saya langsung daftar dan saya lihat di STTD itu tidak ada Kak untuk reguler. Adanya PKTJ Tegal yang matra darat. Nah, setelah saya daftar, saya ikuti tes demi tes, dan pada saat sebelum wawancara Kak, itu ada pengisian formulir untuk sedia tidak bersedia dipindahkan prodi atau instansi.
itu Hmm. saya menulis bersedia. Karena Hmm. dalam pikiran saya apabila saya menolak, rezeki itu tidak bakal datang dua kali, Kak. Jadi di pikiran Hmm. saya akhirnya saya isi, dan mungkin rezeki saya belum di Matra Darat, Kak. Hmm. Jadi saya ditempatkan di Politeknik Pelayaran Surabaya di Matra Laut. Hmm. Ya, seperti itu, Kak. Oh, jadi awalnya itu reguler PKTJ, lalu ketika pas pengumuman tahap akhir tuh nyantolnya di Poltekpol Surabaya gitu ya? Siap, Kak. Heeh. Dari pengalaman kamu itu kan kamu sudah lulus bekerja di Toyota ya? Siap. Yang mendasari kamu ikut sekolah kedinasan, tahu sekolah kedinasan itu dari mana? Kan nggak ada background orang tua PNS juga nih, apalagi kan nggak ada background perhubungan juga. Nah, Siap. apa sih yang membuat kamu itu lebih condong ke perhubungan? Kan banyak juga ya sekolah kedinasan. Nah, itu apa yang mendasari? Karena kan memang dari background nggak ada yang mengarahkan juga kan, nggak ada yang dari perhubungan juga apalagi. Nah, itu gimana ceritanya? Siap. Mohon izin menjawab, Kak. Hmm. Pada saat di Toyota itu saya searching-searching, Kak. Jelala waktu Hmm. itu lagi iseng-iseng searching untuk sekolah kedinasan tahun 2020. Pada saat di Hmm. Toyota itu saya aslinya masih magang, Kak. Cuman belum Hmm. karyawan tetap, pada magang 6 bulan pertama untuk menjadi karyawan tetap. Nah, pada saat Hmm. magang itu saya mencari-cari tahu dan ada pembukaan STTD di Matra Darat, itu di transportasi darat, D4 transportasi Hmm. darat. Nah, di Hmm. situ saya melihat di YouTube terutama untuk gimana sih eh, kerjanya nanti, kinerjanya, terus Hmm. apa gimana pembelajarannya. Akhirnya saya minat, Kak, di situ, dan di situ Hmm. saya minat untuk pembelajaran D4 transportasi darat waktu itu. Hmm. Nah, berhubung belum rezeki, akhirnya kan saya Hmm. daftar reguler tuh, Kak, untuk PKTJ. Hmm. Siap. Untuk PKTJ itu ada jurusan tentang otomotif, Kak. Hmm. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, D4 Hmm. TRO. Nah, akhirnya saya Hmm. daftar di situ. Untuk mendaftar di situ, akhirnya karena saya di Toyota kan, spek saya kan ibaratnya skill saya sudah ada di Toyota ya, Kak, ya. Iya. Untuk di mesin, siap untuk di mesin pada saat itu. Jadi akhirnya saya daftar di PKTJ jurusan D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Nah, Hmm. walaupun saya dipindahkan di Politeknik Pelayaran Surabaya, Kak, tapi Hmm. saya apa namanya masih di dalam lingkungan mesin, Kak. Jadi jurusan saya tidak Hmm. jauh-jauh dari mesin. Masih di Hmm. D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal. Siap, Kak. Hmm. Berarti kalau dipindahkan jurusan itu tetap linear dengan pilihan pertama ya, dalam artian disesuaikan juga, cuman mungkin lebih ke pindah matranya aja ya, dari matra darat ke matra laut. Mohon izin, Kak, suaranya putus-putus, Kak. Oh ya, kan udah jelas belum? Siap, sudah. Nah, jadi kan dari pindah prodi itu kan waktu ada surat pernyataan bersedia pindah prodi, itu kan berarti kamu dipindahkan ke yang selaras dengan pilihan pertama kamu kan, dalam artian kamu memilih D4 yang sesuai dengan background kamu, prodi di PKTJ Tegal, dan pada pengumuman Pantuhir ketika kamu menyatakan bersedia pindah prodi dan akhirnya kamu ditempatkan di prodi D4 yang saat ini kamu tekuni di Poltekpol Surabaya, berarti kamu tidak ada rasa berpikir dua kali, berarti langsung diambil gitu aja ya? Siap, Kak. Langsung saya ambil aja. Tapi mohon izin, Hmm. Kak, Hah? untuk apa namanya pindah prodi itu sebenarnya kadang-kadang ada juga yang nggak setara, Kak. Ada yang dari teknik Hmm. bisa ke misalnya KLK atau transportasi laut, Kak. Oh, berarti memang pas kamu itu sesuai dengan yang pilihan pertama kamu gitu ya? Siap, Kak. Heeh. Lalu untuk pengalaman tes si pencatat tahun lalu sendiri nih, bagaimana pengalaman kamu mengingat tahun kemarin itu kan kamu berarti mengikuti 2 tes kan, mulai dari Siap. Polpit, terus langsung banting setir lah istilahnya ke reguler, hingga kamu saat ini menjadi seorang taruna muda di Poltekpol Surabaya. Nah, itu ceritakan dong pengalaman-pengalaman kamu, mulai dari
administrasi sampai perankingan SKD itu hingga akhirnya kamu memantapkan mendaftar reguler dan sampai pada titik sekarang ini. Gimana? Siap, mohon izin Kak, mohon izin menjawab. Pada saat saya pendaftaran berkas pertama itu, saya itu ada kesalahan Kak. Waktu itu saya sama panitia sudah, untungnya alhamdulillahnya panitianya baik, jadi waktu kesalahan berkas itu jadi bisa di upload ulang, akhirnya bisa. Dan pada saat tes SKD itu saya waktu itu belum tahu Kak kalau misalnya di Lampung itu ada namanya pola pembibitan daerah pada saat itu. Oh, Siap, ada ya di Lampung? siap ada Kak. Rupanya ada Oh, sayang banget. di Lampung Selatan Kak, tapi Kak bukan di Bandar Lampungnya. Oh, Ya, tapi kamu putra-putri daerah situ apa enggak? siap, saya asli sini Kak. Yang Asli masuk gimana Kak? masuk Polbit Pemdanya atau enggak? Siap, saya ngambil Polbit Pusat Kak. Oh, Ya, pada saat itu rupanya ada Polbit Pemda Kak di Lampung Selatan di Sidomulyo. Nah, rupanya pada saat saya tes, rupanya nilai saya itu belum mencukupi untuk di Polbit Pusat, dan panitia juga ada yang ngomong, sebenarnya kamu ini kalau misalnya masuk ke Polbit daerah mungkin masuk deh, soalnya nilai kamu masih bagus, masih di pertengahan. Nah, tapi untuk di Polbit Pusat itu waktu itu sudah tidak bisa Kak, karena jauh nilai saya waktu itu. iya. Jadi akhirnya ya sudah, karena saya masih 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 semangat Kak untuk untuk menjadi seorang taruna. Jadi akhirnya saya mendaftar di jalur reguler. Pada saat jalur reguler ini saya mencari informasi lebih dalam lagi Kak tentang apa yang mau saya tuju dan apa yang saya suka di dalam prodinya itu. Nah, waktu itu saya mendapat di PKTJ Kak. Saya mencari tahu rupanya PKTJ juga ini tentang keselamatan. Jadi lebih ke otomotifnya juga banyak Kak gitu. Siap. Nah, setelah itu saya mendaftar, saya ikuti mulai dari tes kesehatan, samapta, psikotes, TPA. Untuk reguler kemarin ada TPA ya Kak ya. Dan kalau misalnya Polbit tidak ada, siap. Nah, pada saat tes TPA, tes wawancara, psikotes, akhirnya saya waktu wawancara diomongin sama pewawancaranya itu, kenapa memilih PKTJ, dan saya menjawab, siap karena saya di soft skill saya sudah mempunyai di bidang engine Pak, jadi akhirnya saya mendaftar di PKTJ. Terus akhirnya dia menanya, apakah kamu siap kalau misalnya dipindahkan ke misalnya ke matra laut atau ke matra udara, apakah kamu siap? Siap Pak, saya bilang. Habis itu pewawancara itu bilang, ya udah kalau begitu kamu tunggu aja hasil terbaik kamu, katanya. Waktu pengumuman Pantuhir, akhirnya saya dipindah tugaskan di Politeknik Pelayaran Surabaya di Matra Laut Kak. Tapi saya tidak sedih Kak, karena yaitu tadi masih di dalam lingkungan mesin Kak. Siap, seperti itu Kak. Dari sekian banyak tes yang kamu lalui tahun kemarin, ada nggak yang paling berkesan menurut kamu tesnya, tahapan tesnya? Siap, pada saat tes kesehatan Kak. Oh, kenapa itu kok paling berkesan? Siap, karena waktu pada tes kesehatan itu kan waktu itu pendaftar di Lampung itu tidak sebanyak di daerah-daerah lain ya Kak ya. Iya, benar. Jadi pada saat tes kesehatan itu semuanya jadi satu Kak. Semua peserta dalam satu hari. Halo? Halo? Tes, tes. Dengar nggak? Oh, sepertinya ngakak. Harus gimana ya ini? Guys, maaf ya.
sepertinya jaringan tidak berpihak kepada kita. Mohon izin Maaf ya, Kak, tadi keluar sendiri Kak. iya jaringannya. Lanjut Siap, ya. siap, Yang tadi kan kata kamu kan itu tes kesehatannya yang paling menarik. Ceritain dong yang paling menariknya itu seperti apa? siap. Pada saat tes kesehatan itu kan ada kesehatan fisik dan kesehatan jiwa Kak. Heeh. Pada saat tes kesehatan fisik itu meliputi fisik organ luar maupun fisik organ dalam. Pada saat fisik organ dalam, pada saat bedah, itu kan satu ruangan itu isi 24 Kak. Nah itu jadi gabung semua Kak. Jadi pada saat tes EKG, tes maaf Kak, varikokel dan ambeien itu jadi satu semua. Jadi pada saat tes itu saling melihat satu sama lain Kak. Itu yang Oh paling gitu ya. berkesan Kak. Siap, Oh gitu ya, yang berkesan itu ya. siap, Tapi kan sesama gender kan. siap Kak. Oh, lihat-lihatan ya. Emang Siap, seru ya gitu itu. Kan udah siap punya Kak. sendiri-sendiri ya nggak sih? Siap. Oke, terus selama tes tes semenjak tahun kemarin itu kan juga ada tes TPA nih. Sedangkan tes TPA itu sendiri kan sebenarnya nggak ada ya di Polpit, udah nggak diberlakukan mulai tahun kemarin. Ceritain dong tes TPA itu sendiri itu di dalamnya itu mencakup pelajaran apa aja dan sharing juga sih ke teman-teman belajarnya untuk mempersiapkan tes TPA itu seperti apa besok gimana? Siap, Kak. Untuk materi di TPA juga ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, dan matematika, Kak. Nah, untuk pembelajarannya itu saya pribadi pembelajaran manual ya, Kak ya. Jadi tidak ikut bimbel, tapi saya belajar secara pribadi, beli buku CPNS di Gramedia, terus beli buku-buku si pencatat di Tokopedia, Shopee itu banyak sekali, Kak. Jadi saya beli, terus banyak apa namanya di grup itu ada yang ngasih kayak misalnya contoh tes TPA tahun kemarin, tahun sekian itu Kak. Jadi belajar dari situ, saya belajar mandiri, belajar pagi, siang, pokoknya setelah saya latihan fisik atau jasmani Kak. Biasanya saya latihan fisik itu tiap pagi, siang dan sore Kak untuk lari, push up, sit up dan pull up. Nah, setelah itu saya belajar mandiri, kadang session apa namanya? Belajar bareng sama kawan untuk belajar TPA, terus psikotes. Saya waktu psikotes untuk pembelajaran tes koran itu sampai ngundang kawan-kawan yang udah kuliah, ada yang udah ini untuk kira-kira siapa cepet-cepetan gitu Kak. Siapa cepet-cepetan dan akhirnya ya seperti itu Kak untuk tipe pembelajaran saya. Karena untuk pembelajaran saya ini tipenya yang penting bersama Kak. Oh Pembelajaran gitu ya. bersama, siap sharing session gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia ada yang diiniin, saya terima. Dia juga kalau misalnya dia nggak tahu ya saya kasih tahu. Jadi lebih lebih enak Kak untuk pembelajaran bersama seperti itu Kak. Lalu aku penasaran dong, waktu kamu kan kamu udah pernah kerja nih di Toyota ya. Kata Siap, kamu kan magang 6 bulan setelahnya kan akan jadi pegawai tetap. Apa nggak siap. sayang tuh kamu udah dapet tempat lah istilahnya 6 bulan ke depan kan kamu udah pasti jadi pegawai tetap dan kamu udah nggak perlu capek-capek kuliah terus bangun pagi apalagi kan kalau di Kemenhub kan sistem pembelajarannya semi militer ya yang kamu kentut aja terjadwal gitu loh kamu makan aja harus bener-bener bareng-bareng berdoa bareng-bareng segala sesuatunya itu dijadwalkan. Nah dari pengalaman kamu sendiri tuh apa yang menyebabkan kamu melepas semuanya di Toyota kamu tinggalkan terus kamu memilih untuk sekolah di kedinasan Kemenhub di Poltekpol Surabaya. Siap, mohon izin menjawab Pak. Mohon izin pada saat saya kemarin waktu meminta izin untuk tes saja, atasan saya atau kabeng kepala bengkel saya itu sudah berbicara Kak seperti itu.
kenapa kamu nggak milih yang pasti aja, katanya, yang udah dari depan mata, kenapa kamu milih masih yang mau tes-tes gitu, kata dia kan. Siap. Jadi saya jawab, mohon izin Pak, kata saya kan, kalau saya bisa lebih tinggi lagi, kenapa tidak Pak, karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya Pak. Memang betul Pak, jalan saya siapa tahu memang bukan di Toyota, saya lebih di Kemenhub Pak, kata saya kan, Bu. Pak, habis itu saya ngomong, terus ya udah, kalau misalnya kamu mau tes silahkan tes, tapi konsekuensinya kalau kamu tes uang magangnya dipotong waktu itu. Jadi akhirnya ya sudah, saya ikut tes, dan waktu SKD kemarin tuh saya tuh sudah ibaratnya sudah dijatoin sama dia. Udah ngapain tes lagi, katanya kan. Udah pasti di sini kamu tinggal berapa bulan lagi saya naikin jadi karyawan, tinggal training kamu, kata dia kan. Siap. Waktu itu terus dari situ saya nggak putus asa. Akhirnya mohon Pak, saya mau izin lagi untuk tes ini. Kebetulan waktu tes Samapta itu waktu itu saya hari Jumat Kak. Jadi Jumat itu saya waktu piket libur Kak. Jadi akhirnya saya nggak izin akhirnya. Nah, setelah itu saya tes dan dia kaget Kak waktu saya masuk ke ruangan mau izin untuk resign. Terus diterima, katanya kan. Siap diterima Pak. Berhubung bapaknya itu kan orang Surabaya Kak. Terus dia nanya di mana-mana, katanya. Siap di Surabaya Pak. Oh di Surabaya, kata dia kan. Siap Pak, kata saya kan. Terus ya udah, kalau memang jalanmu bukan di Toyota ya silakan lanjutin, tapi ya kalau bisa ya kamu di Toyota aja. Karena izin Kak, waktu saya di Toyota itu magangnya bukan jadi mekanik Kak, tapi lebih ke THS atau Toyota Home Service. Jadi waktu saya di magang itu kan waktu mau tes, ada beberapa tes untuk mau di mekanik kantor atau di bengkel atau di THS. Berhubung saya orangnya, kata KPN itu, pinter ngomong untuk mempromosikan misalnya sebuah produk atau ke konsumen, akhirnya saya ditugasin buat di THS, seperti itu Kak. Coba dong, aku pengen tahu, katanya kan kamu pinter promosikan dong si Penjatar ini ke teman-teman yang mungkin lagi galau nih pilih yang mana, silakan. Siap, mohon izin Kak. Ayo adik-adik, untuk kalian pejuang kedinasan, silahkan. Masih banyak peluang kalian. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Siapa tahu rezeki kalian ada di tahun ini. Jadi lebih baik ya kita berusaha. Siap Kak. Iya. Tuh, dengerin tuh adik-adik. Kira-kira yang di sini ada yang pengen ke Matra Laut ke Poltekpol Surabaya nggak ya? Kita baca Q&A ya. Siap Kak. Orang tua gimana pas tahu kamu resign itu? Kan kamu harus meninggalkan orang tua juga ya. Kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Halo? Dengar nggak? Mohon izin Kak. Dengar nggak Siap. suara aku? Sudah terdengar Kak. Siap. Iya. Orang tua sendiri gimana ketika tahu kamu diterima terus kamu meninggalkan karir kamu di Toyota? Siap, mohon izin menjawab Kak. Pada saat saya kasih tahu, sebenarnya waktu itu saya nggak ngasih tahu ibu untuk daftar-daftar seperti ini Kak. Terus waktu daftar reguler, saya baru cerita untuk mendaftar-daftar seperti ini. Akhirnya orang tua ya sudah setuju, terserah kamu, katanya kan. Ini kan jalan kamu yang milih. Nah, setelah itu saya kasih tahu kalau misalnya saya resign dari Toyota, ya sebenarnya ibunya agak kecewa karena kan sudah jelas gitu, kata ibu saya kan, sudah jelas kamu nanti di Toyota gini-gini, katanya kan. Siap. Setelah itu saya kasih tahu kalau saya keterima di Kemenhub ini Kak, di sekolah Poltekpol Surabaya ini. Terus ya orang tua juga merasa senang dan gembira Kak. Jadi akhirnya kayak bapak itu sampai nangis tiap malam
seperti itu Kak. Hmm. Karena saking gembiranya. Anak keberapa kalau boleh tahu? Siap anak pertama Kak. Oh, anak pertama ya. Dari? Siap dari 2 saudara Kak. Oh, berarti memang jadi contoh ya nantinya ketika anak pertama itu memang berat banget pundaknya kayak aku. Jadi benar-benar harus jadi contoh adik-adiknya sih kalau memang. Lalu untuk ini ada yang tanya nih mengenai contoh soal SKD. Gimana nih? Kamu masih masih ingat nggak sih soal SKD? Masih terngiang-ngiang nggak di kepala kamu dulu itu yang masuk pas penerimaan tahun kemarin itu soal-soalnya kayak gimana? Terus dari soal TIU, TKP, TWK itu yang paling susah menurut kamu itu yang mana? Kalau saya pribadi untuk materinya sudah tidak ingat ya Kak. Tapi kalau misalnya paling Hmm. susah kalau menurut saya di TWK Kak waktu itu Kak. Karena Hmm. itu Kenapa? benar-benar dari kepribadian Kak. Jadi kan kalau misalnya TWK itu kan eh, kita kebanyakan sepele Kak di TWK itu. Karena memang mengenai kepribadian. Tapi dari mengenai TKP kali kepribadian. siap Kak, TKP, siap salah Kak. Hmm. Siap TKP. Nah, jadi dari kepribadian itu kan banyak yang nyepelein kayak misalnya ah ini gampang tahu-taunya padahal Hmm. itu yang menjerumuskan Kak. Hmm. Jadi emang TKP itu eh, jawaban poin 4 dan 5 itu kan kayak gimana ya? Sama-sama baik, cuman kita itu benar-benar harus memilihkan antara antara jawaban fake atau benar-benar jawabannya paling benar. Jadi memang untuk TKP itu memang paling penting sih karena kan dia untuk perankingan sendiri itu kan kita paling kalau nilainya sama antar peserta itu kan kita melihat nilai TKP tertinggi. Jadi bagi kalian mungkin yang ingin tes SKD tahun ini dipahami lagi, dicermati lagi, latihan lebih banyak soal TKP lagi karena kan memang soal TKP ini menjadi patokan ranking. Jadi nanti kalau misalnya nilai kalian sama nih secara total dengan pendaftar yang lain, ya kami akan melihat nilai kalian itu berdasarkan nilai TKP yang tertinggi. Jadi misal kalian nilai TKP-nya itu lebih tinggi dari pesaing kalian, padahal secara grand total itu sama, ya kalian nanti yang akan kita ambil gitu sih untuk secerca mengenai TKP itu sendiri. Nah untuk Taruna Dema sendiri di Poltekpol Surabaya itu kan banyak banget ya prodinya, ada 7 prodi, lebih paling banyak di antara 21 sekolah kedinasan yang lain. Nah, menurut kamu nih, kamu udah hampir menyelesaikan pendidikan tingkat 1 juga kan ini di Poltekpol Surabaya, udah nggak kerasa juga. Gambaran umum aja deh mengenai Poltekpol Surabaya, mungkin yang ingin kamu share ke teman-teman apa? Coba. Siap, mohon izin Kak. Saya Hmm. ingin menjelaskan tentang perkembangan Poltekpol Surabaya. Pada tahun Hmm. 1982 sampai 1990, organisasi ini berafiliasi kepada Hmm. BPLP Semarang, Kak, yang saat ini Hmm. namanya PIP Semarang. Terus dari Hmm. tahun 1990 sampai 2002 berubah nama menjadi BPLPD atau Balai Pendidikan Pelayaran Dasar. Hmm. Mohon izin Kak, terdengar suaranya Kak? Ya, terdengar. Siap. Dan pada tahun 2002 sampai 2013 menjadi nama BP2IP Surabaya atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya yang mendidik perwira niaga, pelayaran Nusantara ANT ataupun ATT 4 serta tenaga rating untuk bidang teknika dan nautika. Dan pada tahun 2013 BP2IP Surabaya menjadi nama Politeknik Pelayaran Surabaya. Untuk jalur masuk sendiri, Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki 3 jalur masuk. Yang pertama adalah reguler pola pembibitan, yang kedua reguler non pola pembibitan, dan yang ketiga ada non reguler atau mandiri. Untuk perbedaannya di segi kinerja nanti ya Kak ya. Untuk kerjanya nanti untuk reguler pola pembibitan itu lulus nanti langsung menjadi ASN atau aparatur sipil negara di bawah naungan Kemenhub. Dan yang untuk reguler non pola pembibitan itu bisa menjadi ASN pada saat nanti ada pembukaan CPNS.
ataupun jadi TNI PK, ataupun jadi Polri SPISS, ataupun jadi pegawai luar negeri ataupun BUMN, Kak. Dan untuk yang non reguler atau mandiri itu sama, Kak. Cuman yang lebih bedanya spesifikasinya itu pada saat pendaftaran saja sih, Kak. Jadi untuk reguler pola pembibitan dan reguler non pola pembibitan itu dari panitia pusat atau panitia pemerintah. Misalnya kayak saya yang mendaftar di Lampung, itu panitianya langsung dari Dinas Perhubungan Lampung, Kak. Yang alumninya juga kebanyakan dari SCTD. Dan untuk non reguler atau mandiri itu panitianya biasanya langsung dari instansinya itu masing-masing, Kak. Contohnya di Politeknik Pelayaran Surabaya itu jadi mengharuskan untuk calon tarunanya untuk hadir di sekolah itu sendiri untuk mengikuti tes-tes tersebut. Dan di Politeknik Pelayaran Surabaya itu memiliki 7 prodi, Kak. Yang pertama ada D4 TROK atau Teknologi Rekayasa Operasi Kapal. Yang kedua ada D4 TRPK atau D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal. Dan itu adalah salah satu di pilihan saya, Kak. Mohon izin, Kak, terdengar suaranya, Kak? Ya, terdengar. Maaf ya guys. Mohon izin, Kak, terkendala dengan sinyal ini, Pak. Iya, lanjut Siap. aja. Siap. Mohon izin, Kak, untuk melanjutkan. Yang ketiga ada D4 TRKK atau Teknologi Kelistrikan Kapal. Yang keempat ada D4 Transportasi Laut atau biasanya di kampus-kampus lain itu KLK, Kak. Yang kelima ada D3 Nautika, keenam ada D3 Teknika, dan ketujuh ada D3 Elektro Pelayaran. Udah? Siap. Jadi guys, di Polteknik Surabaya itu kan ada 7 prodi ya yang mungkin bisa menjadikan pilihan kalian untuk salah satu wishlist kalian untuk menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kemenhub. Nah, jadi memang di Matra Laut itu memang nggak semua prodi itu nantinya itu akan ada prala. Maksudnya dalam artian nanti kalian itu nggak sepenuhnya itu melaut gitu, nggak harus berlayar. Jadi memang ada prodi seperti Transla, terus KALK itu kan prodi-prodi yang nggak perlu melaksanakan praktek melaut nantinya seperti itu. Jadi bagi kalian mungkin yang nggak tahu atau nggak paham bedanya, atau Kak aku perempuan nih masa aku nanti harus berlayar, ya kalian bisa mengambil prodi-prodi yang untuk di kantor aja. Di sini tuh dalam sebagai contoh seperti prodi KALK itu nantinya kan kalian enggak harus prala, nanti ya kalian akan UJT gitu, nanti kalian penempatannya juga akan di kantor seperti itu guys. Dan masalah untuk jenjang karir atau prospek dari reguler non polbit sendiri memang sih saat ini lagi dibutuhkan banget, terutama yang perwira karir TNI. Nah, perwira karir TNI itu bisa kalian cek sendiri di website resminya rekrutmen TNI militer itu yang ACID ya. Nah, itu memang lagi membutuhkan sarjana atau sarjana terapan dari prodi-prodi yang saat ini ada di Sekolah Kedinasan Matra Laut guys. Jadi memang benar-benar kalian mungkin yang dari jalur non polbit untuk prospek kerjanya sendiri itu memang perwira karir TNI setiap tahunnya akan membuka peluang atau formasi kualifikasi pendidikan dari prodi-prodi lulusan untuk Sekolah Kedinasan Matra Laut seperti itu. Sama halnya dengan yang SIPSS untuk perwira karir untuk jenjang polisi sendiri. Nah, SIPSS ini sendiri juga akan menerima
untuk kualifikasi pendidikan lulusan dari sekolah kedinasan Kemenhub. Jadi memang prospek kerjanya itu sebegitu luasnya. Jadi memang nggak harus jadi PNS Kemenhub. Kalian bisa mencoba perwira karir di TNI, kalian bisa mencoba di SIPSS, atau kalian juga bisa berlayar ke luar negeri, pengen gaji dolar kan. Nah, bisa itu kalian berlayar di luar negeri, ikut kapal di luar negeri, ikut perusahaan BUMN di bidang laut. Jadi banyak banget nantinya prospek kerja kalian untuk nantinya apabila kalian enggak di jalur pola pembibitan. Seperti itu sih gambaran umumnya. Karena kan memang eh oke, di Polbit itu memang kalian akan ditempatkan menjadi seorang PNS di Kemenhub. Nah, kalian juga jangan khawatir, kita membuka non Polbit itu ya nggak serta merta ya udah kamu non Polbit aja, ya nggak gitu. Kita juga akan memikirkan prospek-prospek kerja kalian nantinya seperti itu. Wah, ini prodi ini membutuhkan nih untuk tahun 3 tahun ke depan ingin di perusahaan ini atau di berlayar di sini atau untuk sebagai seorang abdi negara tapi versi yang TNI Polri. Jadi seperti itu guys, penjelasan singkatnya. Kedengaran kan suara aku, Dema? Siap, siap terdengar Kak. Oh, ya. Jadi mungkin kita udah menjelaskan ya mulai dari pengalaman kamu, terus motivasi kamu sendiri untuk daftar di sekolah kedinasan Kemenhub, mulai dari seorang pekerja di Toyota, terus kayak langsung banting setir untuk mencoba untuk sekolah lagi dan sekarang menjadi seorang taruna di Poltekbel Surabaya. Nah, bagi Dema sendiri nih apa kesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ingin berjuang tahun ini? Silakan. Mohon izin Kak, terdengar suaranya Kak? Ya, terdengar. Siap, mohon izin. Kalau saya pribadi, kesan-kesannya adalah kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Janganlah menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Dan kita bisa santai-santai di masa muda, tetapi cobalah berpikir untuk santai di hari tua. Dengan berjuang di masa muda, kita dapat bersantai di masa tua. Tapi janganlah kamu sebaliknya yang bersantai-santai di masa muda, tetapi berjuang di masa tua. Siap Kak? Gitu ya. Jadi Siap. memang Itu lebih motivasi saya sendiri sih Kak. Karena berjuang di masa muda ini nanti di masa tuanya akan tinggal menikmati sisa-sisa hidup. Tapi kalau misalnya nanti kita bersantai-santai, nganggur atau leyeh-leyeh kan, kalau misalnya orang Jawa ngomong, itu nanti di hari tuanya yang terlalu berjuang itu kan kasihan kan nanti. Jadi seperti kata peribahasa ya, lebih baik itu bersakit-sakit dahulu, terus kita nantinya akan berenang-renang ke tepian, ya kan? Siap, Oke, mungkin sekian yang dapat kita berdua sampaikan. Aku ngucapin terima kasih banyak atas waktunya, Dema Pratama. Semoga siap, kita dapat bertemu secara live, nggak secara virtual lagi. siap Terima Kak. kasih atas sharing sessionnya juga. Semoga pendidikannya hingga 4 tahun ke depan ya lancar, nantinya hingga lulus memuaskan, dan semoga kamu nantinya akan menjadi seorang yang lebih baik dan lebih baik ke depannya. Amin. Siap. Terima kasih Amin. Mbak. Ya, terima kasih banyak. Oke guys, sekian mungkin yang dapat aku sampaikan. Aku ngucapin terima kasih banyak kepada kalian mungkin yang hingga dari sesi pertama sampai terakhir ini ikutan seru-seruan bareng pada sharing session Ghost Tour Cipancata 2021. Untuk kalian ketahui sendiri, tujuan aku membuat live Instagram 7 kali ini karena ya memang untuk mensosialisasikan aja sih tentang sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, bukan untuk mengintervensi siapapun atau kalian untuk menjadi seorang PNS. Jadi semoga kalian bisa mengambil intisari dari pembicaraan kita, semoga dapat lebih bermanfaat juga, dan aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan, dan semoga kalian nantinya dapat sukses dengan jalan kalian masing-masing apapun itu. Aku tunggu cerita terbaik dari kalian. Bye bye. Terima kasih, Ra.
izin live ya.